Baik kawan-kawan, selamat berjumpa lagi dengan channel 1000. Kali ini saya mau mereview alat ini, alat elektrolisa air yang katanya ini bisa menentukan kualitas air, mana yang layak untuk diminum dan mana yang tidak, hanya dengan melihat perubahan warnanya setelah dielektrolisis dengan alat ini. Alat elektrolisa ini menggunakan tegangan 220 volt AC dengan kabel dan steker seperti biasanya pada alat elektronika. Memiliki saklar on off, juga indikator LED warna merah. Ini akan nyala jika alat ini sedang on bekerja. Ada fuse-nya juga sebagai pengaman konsletingnya. Di bagian bawahnya ini ada slot dudukan untuk memasang 4 buah elektrodanya, terdiri dari 2 elektroda Fe atau ferrum, istilah bahasa kitanya itu logam besi, dan 2 lagi ini untuk elektroda Al-nya atau aluminium ya. Bentuk elektrodanya seperti ini kawan-kawan. Yang 2 ini aluminium, terasa sekali ini lebih ringan. Kemudian 2 lagi ini yang elektroda besinya. Nah, yang ini memang terasa lebih berat nih. Kedua jenis elektroda ini, besi dan aluminium, ini merupakan elektroda non-inert, artinya akan ada potensi juga untuk ikut bereaksi ketika kita gunakan untuk mengelektrolisa air ya. Berbeda jika elektrodanya ini terbuat dari karbon, platina ataupun emas, itu tidak akan ikut bereaksi. Yang bereaksi hanya kandungan zat yang terlarut di dalam airnya saja. Kita juga tidak usah khawatir salah pasang ya. Ternyata untuk lubang baut elektrodanya juga ini dibikin berbeda, sehingga ketika kita pasang ini kalau tidak sesuai pastinya tidak masuk ini kawan-kawan. Karena ini aluminium ya, cocoknya ini dipasang pada dudukan aluminium lagi. Tinggal kita pasang untuk semua elektrodanya. Sekarang saya akan coba dulu alatnya kawan-kawan. Saya on kan. Tapi jangan coba-coba juga untuk memegang semuanya ya. Pasti rasanya nikmat ini. Rasa setrumnya ini seperti kalian memegang kabel pasa PLN. Jadi lumayan nikmat lah. Tapi kalau kita pegang untuk setiap elektrodanya tanpa menyentuh elektroda lainnya, ini aman kawan-kawan. Yang penting kita jangan menyentuh antara besi dan aluminiumnya, juga ini aman ya. Biar nggak penasaran, saya akan bongkar alat ini kawan-kawan. Kita lihat di dalamnya. Ini pantesan nyetrum ya. Ini cuma pakai dioda bridge. Ini salah satu kabel dari PLN masuk ke saklar, kemudian disalurkan ke dioda bridge ini. Kabel dari PLN satunya lagi ini masuk ke fuse. Dari fuse ini lalu dihubungkan ke dioda bridge KBL410 ini. Tegangan 220 volt dari PLN yang berupa arus bolak-balik ini kemudian disearahkan dengan dioda ini. Setelah membentuk arus DC atau arus searah, output yang positif dari dioda ini dihubungkan ke 2 elektroda besi ini. Kemudian untuk output negatifnya ini dihubungkan ke elektroda aluminiumnya ini kawan-kawan. Kalau diukur ini ternyata antara elektroda positif dan negatifnya ini sekitar 185 volt. Dengan tegangan segini ya, walaupun arus DC, kalau dipegang 2 kutubnya sekaligus itu rasanya ya sangat nikmat sekali kawan-kawan. Udah seperti dipukul pakai balokan kayu pokoknya. Oke, sekarang kita sudah mengenali alat ini. Sekarang tinggal kita akan coba apakah benar-benar bisa alat ini itu digunakan untuk menentukan kualitas air konsumsi di rumah kita ya. Baik, di pengujian yang pertama, di sini saya akan ambil air dari sumur bor di bak mandi. Nah, ini saya sudah kasih label, ini air sumur yang tadi saya ambil ya. Saya akan bandingkan dengan air mineral kemasan bermerek yang tidak diragukan lagi kualitasnya ini, merek Aqua ya. Keduanya nampak tidak ada perbedaan ya kawan-kawan, sama-sama beningnya. Oke, sekarang kita akan buktikan. Saya masukkan di kedua jenis air ini. Saya on kan. Untuk air sumur, kalian bisa lihat langsung timbul buih di elektroda aluminiumnya atau elektroda yang bermuatan negatif ya. Bahkan gelembung yang dihasilkan ini lebih banyak dibandingkan dengan elektroda aluminium pada air Aqua ini. Reaksi pada batang aluminium ini sebagai katoda atau sumber elektron dari negatif sumber listrik, ini akan terjadi proses reduksi jika di dalam air ini ada ion-ion atau kation dari logam aktifnya seperti Na+, K+, Mg2+, atau Ca2+, mangan dan aluminium. Maka yang terjadi adalah reduksi terhadap airnya ini kawan-kawan, sehingga menghasilkan gelembung yang merupakan gas hidrogen atau H2 yang sifatnya itu mudah terbakar. Sangat jelas ini adalah gas hidrogen kawan-kawan. Sisanya yang mengendap di elektroda aluminium ini adalah dari jenis kation lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Mengendap membentuk zat padat yang berwarna seperti ini. Sedangkan reaksi pada batang elektroda besi ini sebagai anodanya atau sumber listrik positif,
Ini adalah reaksi oksidasi kawan-kawan. Jangan bingung ya, karena kalau pada elektrolisis ini beda dengan sel volta yang seperti pada aki ya, dimana positif itu adalah katoda, negatifnya anoda. Tapi kalau pada elektrolisis seperti ini, batang positif dari besi ini bertindak sebagai anoda kawan-kawan. Sedangkan untuk aluminiumnya yang bertegangan negatif ini sebagai katodanya. Nah, pada batang besi ini yang terjadi adalah proses oksidasi di mana air atau H2O ini teroksidasi membentuk gas oksigen atau O2 yang dilepaskan dalam bentuk gelembung udara seperti ini kawan-kawan. Jadi semua gelembung gas ini kalau kita kumpulkan jadi satu ya dalam sebuah wadah yang terisolasi, ini akan menjadi gas hidrogen peroksida atau H2O2 yang dapat digunakan sebagai bahan bakar hidrogen ya. Nah, warna yang dihasilkan dari elektrolisis ini menunjukkan secara pasti bahwa dalam air sumur ini ada banyak sekali ion-ion positif atau kation-kation seperti Na+, K+, Mg2+, Ca2+ ya, yang memang dibutuhkan juga oleh tubuh kita. Tapi bisa juga pengendapan berwarna ini menunjukkan ada banyak logam berbahaya lainnya juga, seperti logam besi dengan kadar tinggi. Tapi saya sendiri tidak bisa memastikan logam berbahaya apa yang dominan yang ada di dalam air sumur ini kawan-kawan. Itu pun jika memang ada ya. Karena bisa juga warna endapan ini juga menunjukkan adanya ion-ion yang sangat penting juga untuk tubuh kita kawan-kawan. Sekarang saya akan coba pengujian yang kedua dengan membandingkan air kemasan merek Le Mineral yang dikenal banyak mengandung mineral atau ion-ion ya, dibandingkan dengan air pembuangan AC pendingin ruangan yang dikenal tidak memiliki kandungan ion-ion atau mineral ya. Makanya kalau kalian minum air pembuangan AC ini pastinya tubuh kalian itu akan kekurangan ion kawan-kawan, karena memang nggak ada ionnya ya. Jadi air AC ini memang cairan elektrolit yang sangat lemah, sehingga listrik pun itu nggak bisa diantarkan dengan baik oleh air AC ini. Mari nanti kita akan lakukan pembuktian. Nah, kalian bisa lihat sendiri di elektroda besi atau anodanya ini terbentuk gas hidrogen yang sangat banyak ya, dan pembentukan endapan berwarna juga ini banyak. Ini saya pastikan air kemasan Le Mineral ini sangat banyak sekali mengandung kation atau ion-ion positif yang tentunya itu berguna bagi tubuh kita ya. Nggak mungkin juga ya sekelas Le Mineral meloloskan logam berbahaya di dalam air kemasannya ini. Nggak logis menurut saya kawan-kawan. Sedangkan untuk air pembuangan AC ini sangat terlihat jelas, ini tidak ada sama sekali terbentuk endapan berwarna, walaupun memang terbentuk gas hidrogen ya, yaitu memang dari airnya, tapi tidak terjadi reduksi sama sekali terhadap kation atau logam berbahaya bagi manusianya, alias zong total ini kawan-kawan. Makanya air AC ini saya pastikan sangat bisa digunakan untuk menjadi air penambah aki ya, air penambah ya, bukan asam sulfatnya. Artinya kalau aki kalian itu berkurang kadar cairannya, maka bisa ditambah dengan air AC ini. Dan saya pastikan itu aman ya, karena tidak mengandung pengotor apapun. Ion juga nggak ada. Diminum juga ini nggak apa-apa ya, aman ini. Ini disebutnya Aquades, air murni ya, tanpa zat terlarut apapun, seperti air destilasi nih kawan-kawan. Oke guys, setelah kita melakukan elektrolisis, ini kesimpulannya adalah yang pertama, alat ini hanya bisa sampai menunjukkan banyak atau tidaknya ion-ion yang terkandung dalam air ini saja ya. Kita tetap tidak bisa memastikan kandungan zat berbahaya apa yang ada dalam cairan yang kita uji ini, karena warna ini tidak bisa kita jadikan rujukan secara pasti tentunya. Tetap kalau mau pasti kita harus ke laboratorium ya, dengan alat yang tentunya sangat jauh lebih mahal dari ini, sehingga kandungan logam seperti merkuri juga itu bisa diketahui. Yang kedua, alat ini karena menggunakan elektroda aktif non-inert pada anodanya ya, sehingga ini ada potensi batang besi ini akan ikut teroksidasi, sehingga kalau dipakai terus-menerus ini juga akan terkikis habis ya, berkarat lah paling tidak. Kemudian yang ketiga, karena ini menggunakan power yang tidak terisolasi seperti pada trafo, ini hanya menggunakan dioda bridge, artinya tegangan 220 volt AC ini hanya diubah ke bentuk arus DC ya, sehingga tegangan itu masih sangat besar dan itu sangat berbahaya menurut saya, terutama bagi yang fobia setrum ya. Lebih aman ya gunakan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah. Selain aman juga proses elektrolisis ini juga masih bisa berjalan normal tentunya, walaupun memang laju reaksi juga akan sedikit lebih lambat ya, cuma kan aman. Kemudian yang keempat, air merek Aqua ini sudah pasti berkualitas tentunya.
cuma kandungan ion-ionnya ini diminimalisir ya, atau istilah lainnya itu dilakukan demineralisasi, sehingga hampir tidak ada zat terlarut di dalam air aqua ini. Hampir ini seperti air murni ya, seperti Aquades, seperti air pembuangan AC ini kawan-kawan. Kemudian untuk merek Le Mineral ini banyak sekali mengandung kation-kation seperti mungkin Na+, K+, Mg2+, Ca2+ ya. Sehingga bagi kalian yang suka dengan air yang mengandung mineral tinggi, banyak ion-ionnya, biar tubuh itu lebih bugar ya, kalian bisa memilih Le Mineral ini ketimbang aquanya. Kemudian untuk air sumur saya ini banyak sekali kationnya ya, cuma bisa saja logam berbahaya seperti besi dan merkuri juga banyak di dalam air ini. Banyak itu dalam arti di atas ambang batas yang dibolehkan ya. Walaupun ada, kalau sedikit ya tidak apa-apa. Jadi perlu penelitian lebih lanjut ini kawan-kawan. Kemudian yang kelima, harusnya judul iklan penjualan alat ini itu judulnya alat pendeteksi apakah ada ion atau tidak, bukan alat ukur kualitas air ya. Karena menentukan kualitas air itu tidak bisa sesederhana ini kawan-kawan. Ada banyak parameternya, seperti pH-nya berapa, kandungan zat padat terlarutnya berapa molaritas kandungan zat berbahayanya, berapa kandungan oksigennya, kemudian berapa kandungan mikroorganisme bakteri di dalamnya, dan itu alatnya banyak ya. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000 mengenai alat elektrolisa pendeteksi air ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi yang berminat ya, ingin melakukan pengujian dengan alat seperti ini, kalian bisa beli alatnya di toko dengan link yang akan saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Mudah-mudahan alat ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, di like, di share, di komen. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.